Halo masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 12 dan 13 Juli 2022 masih. Tapi untuk di pertandingan ini Mas Nanang mengambil di pertandingan di tengah malam ya masih, di tanggal 13 Juli 2022. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build tadi malam ya masih. Semalam sore Mas Nanang gak ada bikin build ya masih. Untuk di build semalam sore di sini Mas Nanang patah satu ya masih. Padahal di sini Mas Nanang udah mau JP walaupun LH, tapi di sini Mas Nanang kalah masih. Mas Nanang mengambil Ilves menang, rupa kena bantai 2-0. Di sini Mas Nanang terlibat ya masih. Dan untuk di build selanjutnya di sini pun Mas Nanang kalah ya masih. Di sini Mas Nanang patah satu ya masih di skate. Di babak pertama dia unggul, cuman di babak kedua kena bantai ya masih. Di sini pun Mas Nanang terlibat. Untuk semalam Mas Nanang nggak upload ya masih, maaf ya masih untuk penonton setia Mas Nanang, karena Mas Nanang liburan ya masih, refreshing, menenangkan pikiran masih biar JP kita. Dan untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun gagal profit ya masih. Mas Nanang bawa 6 tim. Di sini Mas Nanang patah satu ya masih. Tapi Mas Nanang berhasil profit di single bet Liga Pak Jokowi ya masih, semifinal. Di sini Mas Nanang berhasil profit. Mas Nanang ngepur Sleman dengan handicap seperempat di paruh waktu. Di sini Mas Nanang menang full ya masih. Di sini skornya 2-0. Untuk di full time Mas Nanang mengambil di over 2,5. Di sini pun Mas Nanang menang full ya masih, karena skornya 4-0. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Klasavik menjamu Bodo Glimt, dan pertandingan ini akan disengarkan di kandang Klasavik pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Klasavik mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Bodo Glimt mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka sama ya masih, sama-sama mendapatkan 1 kali kekalahan. Untuk di head to headnya kedua tim, mereka baru bertemu 1 kali ya masih. Di sini Klasavik kena bantai ya masih di kandang Bodo Glimt dengan skor 3-0. Kita delok kalau Klasavik bermain di kandangnya sendiri ya masih di 5 pertandingan terakhirnya. Klasavik cukup bagus ya masih, belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun, imbang pun belum pernah. Di sini dianya cukup diunggulkan juga ya masih. Kita delok kalau Bodo Glimt berkandang di kandangnya lawan. Bodo Glimt kalau berkandang di kandangnya lawan kurang bagus ya masih, mendapatkan 3 kali dan 2 kali menelan kekalahan. Dianya kurang cukup bagus ya masih. Jelas di sini Klasavik pasti akan membalas kekalahannya semalam ya masih. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang akan mengambil Klasavik ya masih, karena DN lebih diunggulkan di kandangnya sendiri. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Bodo Glimt mengoffer Klasavik dengan handicap setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over-under ada 2,5, 2, 3/4 dan 3. Di sini Bodo Glimt yang mengoffer karena Bodo Glimt di pertandingan sebelumnya cukup bagus ya masih. Cuman prediksi Mas Nanang di sini Klasavik bakal balas dendam ya masih. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini
bakal mengambil kelas Safik dengan menahan handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 23/4 ya Mas, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal ada balas-balasan gol ya Mas. Sama-sama bermain dengan ngotot untuk di pertandingan ini Mas. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap menahan di 3/4 ya Mas. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Hibernians menjamu Shamrock, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Hibernians pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Jam 1 malam ya Mas. Mas Nanang mengasih referensi di pertandingan malam ya Mas. Untuk 5 pertandingan terakhir, Hibernians hanya mendapatkan 4 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Shamrock full senyum ya Mas, mendapatkan 5 kali kemenangan. Untuk 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Shamrock ya Mas. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim mereka baru bertemu 1 kali ya Mas. Di sini dimenangkan oleh Shamrock dengan skor 3-0. Pertandingan kemarin ya Mas, di sini Hibernians kena bantai di kandangnya Shamrock ya Mas. Kita delok Hibernians kalau bermain di kandangnya sendiri ya Mas di 5 pertandingan terakhir. Hibernians hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Hibernians pun juga tidak cukup bagus ya Mas untuk di kandangnya sendiri. Kita delok kalau Shamrock berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Shamrock untuk berkandang di kandangnya lawan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Shamrock cukup bagus ya Mas, karena dia mendapatkan kemenangan beruntun di sini 3 kali. Prediksi Mas Nanang di sini tetap mengambil Shamrock ya Mas, karena dia bakal ngepres untuk bermain di pertandingan ini. Kita delok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Shamrock mengoffer Hibernians dengan handicap setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over under ada 2/4, 2,5 dan 2,3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Shamrock dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang fokus di handicap dan fokus juga untuk di over under. Cuman Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap ya Mas, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini akan berakhir dengan skor 2-1. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Vikingur menjamu Malmo, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Vikingur pukul jam 2:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Vikingur mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Malmo juga mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka sama ya Mas, sama-sama mendapatkan kekalahan 1 kali. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, di sini Vikingur kena bantai Mas di kandangnya Malmo dengan skor 3-2. Cuma prediksi Mas Nanang di sini pun Vikingur bakal membalas kekalahannya kemarin ya Mas. Orang mungkin dia ini mau mengecewakan di kandangnya sendiri. Kita delok Vikingur di 5 pertandingan terakhir kalau di kandangnya sendiri ya Mas. Vikingur di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Kita delok kalau Malmo berkandang di kandangnya lawan ya Mas di 5 pertandingan terakhir. Malmo kurang cukup bagus ya Mas, hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Malmo lebih banyak mendapatkan kekalahan ya Mas daripada kemenangan. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Vikingur. Kita delok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Malmo mengoffer Vikingur dengan handicap setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over under ada 2,5, 2,3/4 dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Vikingur dengan menahan handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 2,3/4 ya Mas. Kenapa Malmo yang mengepur? Karena kemarin dianya barusan ngebantai Vikingur ya Mas di
kandangnya Malmo. Jadi di sini dia sangat diunggulkan. Padahal kalau Mas Nanang delok untuk di pasaran Kang Bandotnya, Viking Gurni akan membalas Malmo ya Mas. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap, menahan 3/4. Untuk di pertandingan yang terakhir, Mas Nanang ada referensi untuk single bet ya Mas. Untuk Mas yang hobi bermain single bet, langsung aja delok channel Mas Nanang ya Mas. Ada Sanderjov menjamu Alisson, dan pertandingan ini akan disegarkan di kandang Sanderjov pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Sanderjov mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Alisson hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Sanderjov ya masih. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Sanderjov mendapatkan 3 kali kemenangan, Alisson mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head pun lebih diunggulkan Sanderjov ya masih, karena dia ini lebih banyak memenangkan daripada Alisson. Untuk di klasemennya kedua tim, Sanderjov ada di peringkat ke-12 dengan poin 13. Alisson ada di peringkat ke-8 dengan poin 9. Walaupun untuk di klasemen lebih diunggulkan Alisson ya masih, cuman Sanderjov juga orang iso untuk disepelekan. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Sanderjov mengepur Alisson dengan handicap lek-lekan dan 1/4. Untuk yang di bawah, Alisson yang mengepur Sanderjov ya masih dengan handicap 1/4. Untuk di over-under ada 2/1, 2,5, dan 2,3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Sanderjov dengan bermain handicap lek-lekan. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya masih. Dan untuk di single bet yang ini, Mas Nanang lebih fokus mengebom di over 2,5 ya masih. Dan untuk di handicapnya Mas Nanang ngebetting nggak terlalu banyak ya masih, cuman Mas Nanang betting. Cuman Mas Nanang lebih fokus mengebom di over 2,5 ya masih, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal ada balas-balasan gol ya masih. Karena untuk di fur-furannya Sanderjov juga mengefur, Alisson juga mengefur. Jadi di sini sengit ya masih, bakal berotot. Pantang ada gol 1, pasti lawannya akan ngegoli juga ya masih. Pasti di sini bakal ada banjir gol ya masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya masih. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi ojo wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.